Welcome to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part selanjutnya akan disematkan di kolom deskripsi. Part 7. Apa lo benar-benar minta pisah? Alvaro coba memastikan keinginan sang istri. Dengan rasa yang tak menentu. Lovandra mengalihkan pandangan. Sebelum akhirnya menggeleng ragu. Jadi, ngapain lo minta pisah? Lelaki itu kembali mencecar dengan setengah suara. Tapi tegas. Lova nggak tahu. Wanita itu kembali menatap. Waktu lihat abang peluk kakak cantik. Lova. Ribuan titik bening seketika hadir kembali dan memenuhi kelopak mata. Alvaro coba menyembunyikan senyumnya. Tapi tak bisa. Jadi, lelaki itu kembali maju satu langkah. Dan coba merapatkan raga mereka. Apa kamu juga mau dipeluk? Sontak Lovandra menolak tangan Alvaro yang hendak mengunci raganya. Ya nggak gitu juga bang. Ucapnya gugup. Wanita itu mulai salah tingkah. Dengan mimik wajah yang bersemu merah. Tanpa dinyana, Alvaro langsung meraih tubuh sang istri. Lalu memeluknya secara paksa. Tapi gue mau peluk lo. Ucap lelaki itu. Ketika Lovandra coba melerai pelukan yang terlayang. Hingga, raga wanita itu tak punya daya untuk menolak. Lovandra membiarkan lelaki yang menikahinya 5 tahun yang lalu mendekap. Lo tuh kalau lagi ngambek, bikin gemes Love. Alvaro mengeratkan pelukannya. Lovandra tersenyum tipis. Lalu, coba menyentuh jas alma mater yang Alvaro pakai. Wanita itu ingin membalas pelukan. Tapi ragu. Kalau mau peluk, ya peluk aja. Alvaro menyentuh tangan sang istri. Kemudian melingkarkannya pada pinggang. Nggak usah malu, bisiknya. Waktu terjeda cukup lama. Membiarkan alam bekerja. Sesuai alur yang tergaris. Dalam diam, Alvaro mulai mencuri kesempatan dengan mencium pucuk kepala Lovandra. Satu aksi yang membuat wanita itu tergagap karena gugup. Selang sesaat, Alvaro menyandarkan wajah sang istri pada dada bidangnya. Lalu mengusap rambut wanita itu dengan lembut. Lagi-lagi, Lovandra hanya bisa meringis senang. Apa, lo masih ngambek? Alvaro coba memastikan mood sang istri. Lovandra tak menjawab. Wanita itu diam 1000 bahasa. Karena ribuan kata yang ia punya. Tiba-tiba lenyap begitu saja. Hingga, ribuan detik menguap tanpa kata. Takdir macam apa ini? Lovandra mulai membuka tanya. Ketika bimbang kembali menyelimuti hati. Dan, Alvaro hanya bisa mengedikkan bahu. Apa, tak sebaiknya kita sudahi saja? Lovandra kembali menyatakan kegelisahannya. Dan lelaki itu langsung menolak tubuh sang istri. Lalu, menyatukan sorot mata mereka. Kita bicara dalam mobil ya? Pinta lelaki itu singkat. Dan Lovandra langsung mengangguk. Alvaro mulai meraih remote mobil dari dalam saku jas. Lalu, membuka kunci dengan segera. Setelahnya, Lovandra dan Alvaro pun masuk dalam mobil. Suasana kembali hening dalam beberapa waktu. Lovandra yang gugup hanya bisa menyibukkan diri dengan memperhatikan kuku-kukunya. Sedang Alvaro, lelaki itu tengah berusaha melawan keegoisannya sebagai seorang laki-laki. Tak lama, mereka sama-sama menoleh. Dua pasang mata itu saling temu. Tanpa kata, mulut tak berani berucap. Meski desir hati telah bertalu hebat. Hingga, Alvaro kembali memfokuskan sorot mata. Dan lelaki itu mulai angkat suara. Gue nggak punya alasan buat mutusin Belva Love. Lovandra kaget dengan pernyataan Alvaro. Selang sesaat,
Wanita itu menunduk karena ia tahu apa yang akan lelaki itu ucap. Embusan napas yang keluar dari mulut Lovandra menjadi bukti kalau wanita itu telah ikhlas dengan status baru yang mungkin akan ia sandang. Tapi gue juga nggak punya alasan buat pisah dari lo. Seketika Lovandra menoleh ke arah sang suami. Dengan kelopak mata yang melebar karena kaget, wanita itu coba memastikan kalimat yang tadi ia dengar. Gue nggak mau pisah. Alvaro kembali mempertegas kalimatnya. Maksud abang? Bau lelaki itu mengedik. Abang egois. Ya, Alvaro mengangguk. Lo boleh bilang apapun tentang gue. Dan gue mau jujur sama lo. Lelaki itu kembali memfokuskan sorot mata. Namun, dalam hitungan detik, Lovandra justru mengalihkan pandangan karena rasa kecewa telah menggunung. Gue mulai suka sama lo, Lov. Mendengar pernyataan itu, Lovandra kembali menoleh. Jangan main-main bang, tegasnya. Gue nggak main-main. Dua pasang mata itu saling tatap dalam beberapa menit. Hingga, waktu yang ada menguap tanpa kata. Setelahnya, Alvaro merubah posisi duduk dengan menyandarkan badan pada sandaran jok. Lalu, lelaki itu mulai mengatur posisi jok agar bisa merebah. Lovandra melirik tingkah sang suami yang tiba-tiba merebah dan memejamkan mata. Tak berselang lama, wanita itu juga melakukan hal yang sama. Bagaimana kalau Lova juga punya pacar? Lovandra menoleh. Setelah ia berucap demikian, sepersekian detik, Alvaro membalas tatapan sang istri. Apa lo tega? Tanyanya, dan Lovandra pun mengulum senyum. Abang saja tega. Masa Lova nggak tega? Tegas wanita itu. Alvaro mulai mengalihkan pandangan ke arah langit-langit mobil. Laki-laki itu egois, Lov. Ucapan yang terlontar, seiring dengan napas yang terembus pelan. Apa? Abang tak memikirkan perasaan Lova? Bukankah lelaki tercipta seperti ini? Papa juga punya dua wanita. Alvaro menajamkan sorot mata dengan kilau bening yang menutupi pandangan. Lovandra diam. Ketika kalimat yang ia dengar berbaur dengan emosional mental yang kuat. Hening hadir, hingga Alvaro beranjak dan mengatur ulang posisi jok mobil pada posisi standar. Lovandra yang menyadari mobil akan segera bergerak, juga melakukan hal yang sama. Apa kita mau pulang? Wanita itu mulai membuka kata dengan sangat hati-hati. Alvaro menoleh. Kita pacaran dulu. Hah? Seru Lovandra kaget. Pacaran? Tanyanya ulang. Alvaro tak menjawab. Lelaki itu mulai menghidupkan mobil, lalu menjalankan kendaraan roda 4 dengan cepat. Sementara Lovandra, wanita itu mengunci mulut karena ia tahu situasi dan kondisi yang kurang bersahabat. Selama tinggal bersama, wanita itu tak pernah melihat mimik wajah sang suami yang emosi seperti tadi. Ia juga tak sangka kalau ada wanita lain dalam rumah tangga sang mertua. Lovandra kira ia hidup dalam keluarga yang harmonis, dengan pola hidup yang mapan dan nyaman. Pasalnya, Nyonya Regina, mertua Lovandra, tak terlihat sedih. Ribuan tanya dan teka-teki mampu membuat hati dan raga wanita itu lemah. Selang sesaat, Lovandra kembali menyandarkan badan. Wanita itu mencari posisi yang nyaman, sebelum akhirnya mata itu terpejam rapat. Sepanjang jalan, Lovandra tertidur pulas. Alvaro tersenyum saat melihat sang istri tidur. Lelaki itu mulai banting setir dan putar haluan. Mobil sport dengan warna merah metalik terus bergerak maju ke arah pantai. Selama perjalanan, Alvaro sering mencuri pandang akan sosok sang istri yang sudah terlelap. Sekitar setengah jam, mobil pun berhenti. Lagi-lagi, Alvaro menoleh ke arah Lovandra yang masih tidur. Lucu. Lelaki itu terus menikmati wajah sang istri dengan caranya. Hingga,
Satu keinginan timbul ketika sorot mata beralih pada satu titik wajah yang basah. Warna merah muda yang mengkilap itu telah sukses mengganggu nalurinya sebagai laki-laki. Alvaro menelan liur dengan bersusah payah, sebelum akhirnya mengalihkan pandangan pada objek lain. Lelaki itu mulai melepas sabuk pengaman. Dan, ia pun keluar dari mobil dengan segera. Alvaro tengah berusaha menenangkan diri, sembari melihat pemandangan sekitar. Hamparan laut biru yang terbentang luas cukup bisa menenangkan hati yang sedari tadi kacau. Cukup lama, lelaki itu menikmati gemuruh ombak dan embusan angin sore. Hingga, sebuah sapaan mengudara. "Maaf, Lova ketiduran." Alvaro menoleh, sebelum akhirnya tersenyum. "Apa lo capek?" tanyanya. Sedikit, Lovandra jalan mendekat. Wanita itu melempar pandangan ke arah laut lepas. Sesekali, ia merapikan rambut yang diacak-acak oleh angin. Sorot mata itu acap kali menyisir lokasi. Dengan senyum yang terkembang tipis. "Apa lo suka?" Alvaro kembali membuka tanya. "Banget," jawab Lovandra yakin. "Apa abang sering kesini?" Kali ini, sorot mata itu beralih ke arah Alvaro. Dan lelaki itu melerai tatapan mereka. "Bisa dibilang begitu. Dengan kakak cantik." Alvaro kembali menoleh. Sendirian. Dia nggak suka tempat-tempat begini. Sorot mata lelaki itu mulai meredup sayu. "Kenapa abang suka sama kakak cantik?" "Dia bintang kampus." Alvaro menghela napas. "Kalau gue jomblo, cewek-cewek kampus akan sibuk ngejar gue." Lovandra menoleh, dan tatapan mereka kembali bertemu. "Abang sadar nggak, kalau abang sudah punya istri?" Alvaro tertegun dengan sorot mata yang terus terarah. Lelaki itu seakan ingin meyakinkan diri kalau status mereka saat ini bukan lajang dan itu bukanlah mimpi. "Awalnya, gue nggak ngangka kalau kejadian 5 tahun yang lalu itu nyata." Alvaro mengalihkan pandangan. "Jumpa lo tiap hari. Dari mata mau merem sampai mata kebuka lagi. Itu sudah cukup nyadarin hati gue." Lelaki itu kembali menoleh ke arah sang istri. Lovandra mengangguk. Wanita itu mulai mencerna ucapan sang suami. Meski gagal paham, meski sadar sudah punya istri, tapi kenapa abang masih menjalin hubungan dengan kakak cantik? Batin Lovandra menolak statement yang tadi ia dengar. Tak lama, wanita itu balik badan. Kemudian jalan ke arah mobil. Langkah yang terayun. Terasa berat karena satu sikap ego yang tak bisa ia pahami. Ada perasaan hambar yang tak sanggup Lovandra katakan. Lebih tepatnya, wanita itu sudah tak mau berdebat atau menuntut banyak dari sosok Alvaro. Bersambung.